Baik, kita akan mengawali webinar malam hari ini dengan kita berdoa dulu Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Dalam segala keterbatasan, kami mengucap syukur karena apapun yang kami alami sungguh sesuai rencana dan kehendak-Mu. Semoga belas kasih-Mu tercurah kepada kami malam hari ini, agar webinar pada malam hari ini sungguh bermanfaat bagi kami, sungguh mendapatkan pencerahan, agar kami dapat memuliakan Dikau melalui pengetahuan yang dibagikan oleh para narasumber. Kami percayakan seluruh rangkaian acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan saya akan share screen lagu Indonesia Raya dulu. Dr. Mary Louise untuk memberikan dua patah menyapa para peserta. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat malam, selamat datang kepada para suster, para romo, frater, ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian. Saya mewakili Suster Hilda Purwaningsih, suster pemimpin rumah, pemimpin komunitas, dan juga pemimpin Yayasan Nitya Bakti yang memiliki museum ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti webinar Relikwi. Tahun 2022 yang masih setengah tahunnya masih dalam masa pandemi, Museum Santa Maria melaksanakan program terutama untuk murid-murid kampus Santa Maria yang sudah lebih sering belajar secara langsung yang datang ke sekolah. Terutama waktu itu program kegiatan masa pengenalan lingkungan anak TK, SD, SMP, dan SMK. Karena 2 tahun yang lalu tidak ada MPLS yang datang ke museum, maka MPLS dilaksanakan secara online. Jadi kami kegiatannya setengah tahun itu banyak melayani anak-anak yang mengenal museum mulai secara langsung. Jadi kami ada MPLS
berlipat tiga kali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, 8, 9. Begitu juga SMK. Selain itu, di museum ini gedungnya mau direnovasi karena sejak berdiri bagian atas atap itu belum pernah direnovasi. Jadi kami itu mempersiapkan renovasi itu dengan membungkus semua artefak atau koleksi kami. Dan kami mengharapkan secepatnya mulai. Tetapi ternyata ada kendala, yaitu tentang izin. Jadi sampai sekarang kami belum buka. Sementara itu pemerintah sudah menganjurkan supaya museum semua membuka dan memulai kegiatannya untuk pelayanan pendidikan dan pariwisata. Lalu selain kami mengadakan MPLS, kami juga mengisi terus media sosial kami. Kemudian pemerintah itu mengeluarkan yang disebut peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Bapak Presiden tahun 2015, di mana semua museum wajib mempunyai 6 tenaga teknis. Jadi Santa Maria juga termasuk dari bulan Juni sampai Oktober tanggal 27 yang lalu, kami mengikuti bimbingan teknis untuk edukator dari museum, bagian hubungan masyarakat, lalu bagian penata pameran, ada kurator, ada konservator, ada register. Jadi kami sibuk dengan pelatihan itu karena ya kita harus belajar yang tidak mudah juga ya. Karena banyak yang mengikuti itu bukan hanya para sarjana tapi juga ada yang magister, ada juga yang lalu itu yang ikut kurator ini ada dokter dari dokter. Jadi kami yang terakhir, program yang terakhir ini baru bisa terselenggara bulan November, yaitu webinar relikwi. Webinar relikwi ini dipimpin oleh Bapak Aji karena beliau adalah menjalani bimbingan teknis edukator yang tugasnya antara lain membuat program. Nah, jadi persis itu. Sekarang ini Pak Aji yang mulai bertanggung jawab, mulai membuat program, melaksanakan, merencanakan, dan sekarang ini adalah pelaksanaannya. Saya sendiri sebagai konservator dan kurator. Sejak saya masuk di museum, saya baca dan dalami tentang relikwi. Namun baru sedikit sekali. Romo Thomas Ferry pasti mengetahui lebih banyak, maka mari kita belajar dari beliau tentang relikwi. Nah, Ibu Gina dan Pak Arbain itu bisa juga disebut kurator dari Museum Santa Maria ini. Sebab Bu Gina itu mengumpulkan relikwi-relikwi yang ada di Santa Maria bersama Suster Ingrid. Dan juga memilah-milah tentunya. Dan Pak Arbain mengambil foto secara detail, mungkin tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali sampai identitasnya dari relikwi itu bisa kelihatan jelas. Jadi itu sudah menjadi bagian permulaan dari kurator. Pasti setiap relikwi pasti mempunyai cerita yang panjang. Namanya, relikwi apa, dibuat untuk apa, sampai di museum ini dibawa oleh siapa, sampai di Santa Maria itu dibawa oleh siapa, diberikan kepada siapa, dalam rangka apa. Jadi kami masih terus-menerus harus mengkaji, menelusuri itu.
Padahal kami punya banyak sekali relikwi di Santa Maria ini. Relikwi museum ini adalah rohnya dari museum, karena mereka itu bukti dari karya Allah dalam sejarah manusia. Ini nanti akan dijelaskan oleh Romo Ferry. Mengenai cerita Santo Santa sejak kecil telah diperdengarkan kepada kita, seperti Santa Angela juga diceritain banyak tentang Santa Santo oleh orang tuanya. Supaya kita meneladan kesuciannya, terutama relasi kita dengan Tuhan. Luar biasa memang. Sampai kita merasa dicintai Tuhan juga, walaupun kita kadang-kadang nakal ya, waktu kecil, tapi ya sekarang dipanggil, sekarang menjadi orang yang baik, yang berguna. Seperti Pak Arbain sampai di Kalimantan Utara, luar biasa. Terima kasih atas usahanya untuk mengikuti, untuk menjadi narasumber webinar ini. Terima kasih juga Ibu Gina dan Romo Ferry atas kesediaannya menjadi narasumber webinar ini. Anda semua adalah orang kudus yang masih tinggal di dunia. Kepada para peserta, selamat mengikuti webinar ini. Semoga iman kita semua pada Allah semakin kuat dan mendalam, sehingga semakin baik dalam mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Terima kasih Suster Mary Louise. Kita nonton sejenak ya. Apa sih museumnya itu seperti apa, dan Museum Santa Maria bagi yang belum tahu. Nah, seperti inilah sekilas Museum Ursulin Santa Maria ya. Kita nonton sebentar. Berbayar.
Terima kasih sudah menonton ya, sekilas tentang Museum Ursuline Santa Maria. Jadi sampai saat ini Museum Ursuline Santa Maria terus mengembangkan, terus berusaha untuk berkembang seperti yang disampaikan oleh Suster Mary Louise tadi. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membantu, dapat berdonasi, ya nanti saya chat di sini. Nah, silahkan kalau ingin membantu donasi, ya, untuk perkembangan dan pemeliharaan museum. Kita akan lanjutkan dengan Pak Arbain. Ini Pak Arbain sudah menunggu. Sebentar Pak Arbain ya. Saya siapkan dulu nih. Baik. Ya. Saya persilahkan Pak Bain untuk presentasi ya. Silakan Pak Bain, langsung saja Pak Arbain. Saya share screen dulu ya. Atau Pak Arbain dulu mau menyapa dulu nih. Lihat wajahnya dulu. Pak Arbain mana ya Pak Arbain ya? Langsung screen pertama aja. Oh ya, baik, siap. Ya, saya halo. Ya, oke. Ini Pak Arbain. Screen pertama langsung. Siap. Nah, kelihatan Pak Arbain ya. Silahkan. Nah, silahkan Pak Bain. Oke. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ya, jadi mungkin saya minta di bagian pertama karena saya sendiri nebeng internet di tempat orang lain. Dan di sini internet juga suatu barang yang langka. Semoga paparan saya bisa diterima dengan jelas. Jadi kenapa saya bisa yang memotret religi-religi di Museum Santa Maria? Pertamanya adalah suster kepala waktu itu adalah Suster Lucia Anggra. Ini itu teman saya SMA. Suatu hari kami reuni SMA di tempat museum ini, dan waktu itu Suster Lucia mengatakan butuh fotografer untuk memotret beberapa koleksi museum. Nah, saya tiba-tiba tertarik untuk melakukannya dan saya mengerjakannya. Tetapi relikwi ini ternyata dikeluarkan terakhir-terakhir ya. Setelah semua sebagian besar barang-barang saya potret, baru relikwi mulai dikeluarkan. Nah, relikwi ini bagi saya ngomong dari sisi fotografi ya. Saya untung barang-barang relikwi itu sudah dikelompok-kelompokkan dalam frame-frame. Jadi satu relikwi, satu frame sudah diorganize ya. Jadi ada total yang saya potret itu 39 relikwi, dan tiap frame relikwi itu ada beberapa item seperti
beberapa sertifikat atau benda-benda lain pendamping. Sehingga total yang saya hitung adalah 323 items ya yang saya serahkan dalam 9 folder. Jadi satu folder itu adalah satu paket religi, ada beberapa benda yang saya potret. Nah, untung sudah dikelompok-kelompokkan karena bagi saya dari sisi fotografi kalau kita memotret kita harus ada keterangan ini apa yang dipotret. Sayangnya umumnya keterangan-keterangan dan surat-surat penyerta religi itu dalam bahasa non-Inggris ya. Ada bahasa Latin, yang saya tangkap ada beberapa bahasa yang saya tidak mengerti, sehingga secara kasar saya memotret dengan angka ya, ini religi 1, religi 2 dan seterusnya, dan itu nanti tugas Mas Aji yang menjabarkannya ya, langsung yang nanti menggelong-golongkannya lagi dalam lembaran-lembaran yang akan dicetak dalam katalog museum. Jadi sekali lagi secara total yang saya potret 39 religi dalam 323 item yang saya hitung ya, dan saya kelompok-kelompokkan. Saya berusaha rapi karena hampir tiap religi itu surat penyertanya ya, jadi jangan sampai ketukar. Saya berusaha disiplin sekali dalam mengelompok-kelompokkan pemotretan. Next. Oke, tantangan memotret religi adalah banyak sekali detail-detail yang harus tampak di fotonya, yaitu tulisan-tulisannya kadang-kadang garis-garisnya begitu lembut, begitu halus, lalu detail-detail religinya juga ada yang hanya selai rambut, ada yang hanya sobekan kain yang detail serat benangnya harus kelihatan dengan jelas. Lalu tantangan kedua adalah akurasi bentuk dalam foto, karena lensa yang tidak sempurna itu akan sebuah benda persegi dipotret mungkin jadi seperti bantal ya, jadi melengkung tepi-tepinya, atau bingkai yang lurus harus terekam dengan lurus, sehingga saya betul-betul harus menjaga akurasi itu semua. Saya harus memakai lensa yang tajam, detail, banyak detail yang halus-halus yang harus terekam dengan baik. Dan mau nggak mau saya menggunakan lampu kilat. Padahal dalam aturan pemotretan benda museum, lampu kilat itu adalah sesuatu yang tercela. Kalau Anda masuk ke museum-museum besar di dunia, Anda kan dilarang membawa lampu kilat, karena lampu kilat itu, terutama yang mutunya tidak baik, itu memancarkan sinar UV yang sangat kuat yang membuat benda cepat rapuh, mempercepat kerapuhan benda-benda yang dipotret. Tetapi kemarin saya tidak ada pilihan lain karena saya harus memakai lampu kilat, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimum, saya berusaha one shot one kill. Jadi saya usahakan tiap religi hanya tercahayai dengan lampu kilat hanya sekali. Saya usahakan sekali. Memang ada yang sampai 2 atau 3 kali, tapi itu perkecualian. Tetapi secara umum saya usahakan one shot one kill. Karena itu lampu kilat, walaupun saya sudah memakai lampu kilat yang saya pinjam dari sebuah merek perusahaannya yang janjinya UV-nya rendah sekali ya. Jadi saya usahakan one shot one kill. Next. Silakan Pak. Oke, ini yang tampak di ya. Jadi yang tampak di layar sekarang adalah salah satu contoh religi yang sudah terbingkai ya. Ada 2 bulatan di tengah itu, ada sertifikat di atas dan di bawahnya. Jadi religi ini akan saya potret utuh satu sekali, lalu detail-detailnya, sertifikat yang di atas, lalu 2 bulatan di tengah, dan juga sertifikat yang di bawah. Semua pemotretan saya usahakan kalau di zoom, dibesarkan, semua detail terekam dengan baik. Tetapi ada beberapa noda karena bagaimana juga kertas itu teroksidasi ya, itu kertas yang menguning, saya usahakan warnanya tetap seperti yang tampak, tidak saya putihkan. Nah, tapi beberapa noda-noda yang tidak diinginkan saya hilangkan dengan Photoshop supaya lebih perfect ya. Saya yakin yang itu noda yang terjadi karena usia saya hilangkan, tetapi usia yang membuat kertas itu jadi kuning saya biarkan, warnanya saya usahakan seperti yang tampak. Next. Ya, ini contoh ya. Ini contoh sertifikat penyerta religi itu. Anda perhatikan bahwa ada logo yang detailnya dicetak dari abad 19 ya, ada beberapa dari abad 19, tapi mutu cetaknya sangat bagus. Lalu frame, di dalam frame itu yang ornamen itu juga saya usahakan terekam seperti yang kalau kita melihat religi aslinya. Next. Nah, ini contoh sangat kecil dan dibungkus bingkai kecil yang bulat atau persegi kecil.
Tetapi sayangnya kaca yang melindunginya itu bukan kaca yang bening. Itu kaca edge ya, kaca yang tidak tembus pandang sama sekali ya, seperti es itu ya. Nah, itu menyulitkan pemotretan. Saya tahu pemikiran yang memberikan frame seperti itu waktu itu, tetapi intinya kerikil yang dibungkus oleh kaca yang tidak bening itu sungguh sulit memotretnya. Itu yang saya bilang, saya kadang-kadang sekali harus memotret, memfokus ulang untuk mendapatkan ketajaman yang maksimum. Kalau yang seperti tampak di layar ini mungkin saya nggak jelas ya, mungkin tampak ini adalah contoh yang susah untuk tajam ya, karena kaca pelindungnya bukan kaca yang bening. Next. Ini juga ada juga, nah karena pelindung relik itu kadang-kadang kaca, tentu saja kaca itu memantul ya. Kalau pelindungnya adalah kaca yang datar, saya bisa memindahkan sumber cahaya supaya pantulannya tidak ke arah kamera saya, itu bisa saya lakukan. Tetapi ada beberapa religi yang kacanya itu faset ya, multi permukaan, sehingga digeser seperti apapun pasti akan timbul pantulan di sisi yang lain lagi. Itu kadang-kadang menyulitkan pemotretan. Itu yang membuat juga kadang-kadang terpaksa dipotret jadi nyalain dengan lampu kilat lebih dari 2 atau 3 kali. Next. Nah, ini contoh juga yang satu paket religi, ada 3 dokumen yang menyertainya, ada juga lak ya, seal yang mengesahkan sang dokumen juga. Jadi biasanya saya potret satu utuh semua, lalu satu persatu, lalu kadang-kadang seal-nya itu, laknya itu saya potret sendiri secara detail. Jadi memang mau nggak mau satu dokumen ini tercahayai beberapa kali, tetapi saya kira masih dalam batas-batas yang tidak merusak. Dan saya baru ingat beberapa waktu yang lalu Pak Suheri Arno itu pameran foto, seorang fotografer, pameran foto di Galeri Nasional, dia membeli lampu yang UV-nya almost zero, lampu standar museum. Jadi kalau boleh saya usulkan, mungkin Museum Santa Maria mulai memikirkan sumber-sumber cahaya yang standar museum betul ya, mungkin agak mahal, tetapi mungkin kita berdonasi rame-rame supaya bisa membeli lampu yang zero UV ya, supaya benda-bendanya tidak jadi rapuh oleh cahaya UV ya. Walaupun sedikit itu kalau terus-menerus. Next. Ya ini juga contoh yang kertasnya warnanya pasti sudah bukan warna aslinya, tapi saya usahakan yang terekam dalam foto adalah seperti warna yang kita lihat di dokumen penyerta sebuah relikwi. Detail tanda tangan, detail-detail semuanya itu saya usahakan terekam dengan baik. Next. Saya nggak begitu jelas dari saya, tapi ini mungkin ya. Ini contoh relikwi yang susah dipotret dengan tajam ya, karena kaca yang melindunginya bukan kaca yang jernih ya, kaca yang kadang-kadang agak kecoklatan, kadang-kadang kaca yang doff dan sebagainya seperti itu. Next. Ya ini juga contoh yang ada 2 dokumen yang menyertai dalam standar. Saya adalah frame religi di Museum Santa Maria itu udah hampir semua sama, sehingga nggak belang bonteng ya. Jadi sudah menyatu coklat dan kertasnya karena agak kuning coklat-coklatan, jadi saya kira sudah sangat baik. Saya nggak tahu apakah ini standar penampilan relikwi, tapi paling tidak yang ada di Museum Santa Maria memudahkan pemotretan, tone-nya sudah sama, frame-nya sudah sama semua. Next. Ya, ini contoh lain ya. Itu ada, berarti kan di tengah ada garis-garis itu noda, tapi nggak saya hilangkan ya, itu saya biarkan apa adanya. Lalu noda di tengah kiri itu juga saya biarkan, karena menurut saya kalau saya hilangkan di fotonya berubah keaslian. Yang saya hilangkan itu biasanya noda seperti jamur itu, seperti jamur yang diameternya 1 mili sekitar itu biasanya saya hilangkan. Tapi kalau seperti garis-garis yang tampak ini adalah saya juga nggak tahu, kalau mungkin kalau saya hilangkan malah jadi tidak asli. Next. Ini contoh juga bingkai dalam bingkai lagi ya. Jadi ada relikwi yang di luar bingkai yang dalam. Ini saya potret berkali-kali ya. Jadi frame luar, frame dalam, lalu detailnya saya potret satu persatu juga. Ya, kadang-kadang menunjukkan adalah seperti benda yang di frame yang bagian bawah itu memanjang itu ya. Itu waktu saya potret memang jadinya benda yang panjang, sementara foto kan 2:3 ya. Tapi saya biarkan aja dari suatu bidang kosong saya bilangkan. Next. Oke, ini contoh detail seal ya, IHS ya. IHS itu saya suatu
3 huruf yang saya sangat familiar saat saya masih di SMA Loyola dulu, IHS. Ini contoh seal stempel atau apa ya yang ditempelkan di sebuah berkas yang tadi saya tunjukkan tadi ya. Next. Nah, ini adalah salah satu relikwi yang menurut saya motretnya mudah karena kaca yang membingkainya adalah kaca yang bening, sehingga Anda perhatikan itu ada 4 tulisan di 4 sudut itu beda kedalaman dengan yang foto yang di tengah ya. Anda perhatikan ya bahwa itu kaca dilapis kaca lagi, tapi untungnya semuanya bening sehingga saya memudahkan pemotretannya dan kita masih bisa melihat detailnya dari foto. Kalau Anda melihat relikwi aslinya terlalu kecil, mungkin susah, justru mungkin lebih enak melihat di katalog kan karena dicetak dengan ukuran yang lebih besar daripada benda aslinya. Next. Ini contoh juga ya. Kalau kita melihat benda aslinya mungkin terutama yang kacamatanya sudah di atas +3, +4 seperti saya, susah, tetapi kalau di lensa yang dengan zoom, dengan pembesaran yang baik, dengan ketajaman yang bagus, justru lebih mudah dibaca. Next. Ini contoh dokumen sebuah relikwi yang tintanya blobor ya kalau bahasa Jawanya ya. Blobor yang saya mau berusaha menghilangkan blobornya tinta itu saya cukup sulit dan mungkin malah jadi jelek, jadi rusak, jadi saya biarkan apa adanya. Tetapi untunglah ini masih terbaca dengan jelas kalau Anda zoom ya. Anda zoom, Anda masih bisa dibaca dengan baik. Dan itu gunanya benda-benda tua itu memang harus dipotret ya supaya paling tidak kita merekam kondisi pada waktu terpotret. Benda apapun memang cenderung terus akan makin rusak ya apapun, serapi apapun penyimpanan, makanya pemotretan memang saya kira adalah satu solusi untuk membuat keawetan baru pada benda-benda tua seperti relikwi ini. Next, ya ini contoh juga yang kacanya tidak ya, tetapi masih bisa ketajamannya masih bisa menembus ke balik kaca ya. Ini kalau saya Gonzaga ya, ini masih bisa cukup terbaca. Kalau Anda lihat di beberapa foto yang saya buat, ada beberapa memang udah nggak bisa terbaca, nggak bisa terlihat karena kacanya selain tidak beningnya tuh tingkat penyerapan cahayanya itu mungkin sampai 40%. Ini mungkin ketidakbeningannya cuma berkurang 30%, mungkin masih bisa menembus ketajaman di balik kaca. Next. Ini contoh relikwi yang bingkainya bukan dibuat oleh museum ya, bingkainya asli dari sana, jadi cukup unik ya, benda antik ya pasti ya, satu kotak yang ada kacanya dan dalamnya ada beberapa gantungan relikwi. Ini mau nggak mau saya minta izin untuk dibuka dan saya potret dikeluarkan satu persatu ya, kalau tidak memang susah karena ada kaca yang menutup kotak ini dan ada kaca yang membungkus relikwinya lagi, jadi ada beberapa lapis kaca. Kalau kaca yang besar ini nggak saya buka, saya agak kesulitan untuk memotretnya. Next. Maaf ini saya masukin ke PowerPoint-nya nggak benar jadi pecah ya, sorry. Ini detail satu persatu dari yang ada di kotak tadi, sorry. Maaf ini kesalahan saya mempowerpoint-kannya. Jadi PowerPoint itu kalau kita mau membuatkan PowerPoint memang fotonya DPI-nya harus jangan terlalu besar. Ini kalau DPI terlalu besar malah jadi seperti ini. DPI-nya maksimum 300 kalau kita bikin PowerPoint. Ini saya rasa belum bisa kecilkan sehingga malah jadi blur seperti ini. Ini adalah detail yang ada di kotak tadi ya, satu persatu saya potret. Next. Ya, ini juga contoh sertifikat. Ada perhatikan yang di baris-baris bawah itu tulisan tangan yang penanya kecil, runcing. Sementara print logo di atas dengan Petrus Maria Franken itu juga masih tajam sekali. Percetakan yang platnya bagus sekali ya pada abad 19 ini masih sangat mengesankan. Saya sendiri kagum sekali waktu memotretnya. Ini seingat saya one shot one kill. Saya sekali jepret saya dapat langsung ini. Next. Habis. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pemotretan relikwi ya. Mungkin bisa memberi insight pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya merasa bersyukur bisa menyentuh dan memotret relikwi itu. Dan saya kira nanti hasil foto itu yang dimasuk ke dalam katalog mungkin bisa lebih dinikmati karena lebih besar ukurannya, bisa lebih keterbacaannya juga lebih bagus. Dan saya kira mungkin yang ditampilkan lebih baik fotonya aja, relikwi hasilnya disimpan baik-baik karena kalau kita ingat kira-kira bulan lalu ya lukisannya Van Gogh dirusak oleh aktivis lingkungan ya di museum di London, kalau saya lupa di London atau di Paris itu atau di Amsterdam saya lupa. Tapi ini adalah
foto yang ditampilkan saya kira membuat lebih jelas kalau dilihat dan juga menambah keamanan dari relikwi aslinya. Mungkin saat-saat tertentu relikwi aslinya boleh dipamerkan, tetapi secara umum kalau orang datang ke museum mungkin menyaksikannya dari foto-foto yang dimasukkan dalam katalog saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Haji. Baik, Oh, iya, sambil iya. menunggu, kita lanjutkan ke Ibu Gina. Ibu Gina, saya persilahkan Ibu Gina untuk mempresentasikan paparannya. Silakan Ibu Gina. Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebetulnya ini udah masa lalu ya. Saya Gina Sutono, alumni dari SPG Santa Maria angkatan 83 yang kemudian setelah mengajar di SD Santa Maria, saya melanjutkan studi ke desain interior Trisakti. Langsung aja pada tahun 2007 kebetulan saya itu menjadi ketua pengurus di Museum Katedral yang dibuat oleh Pater Puris almarhum, yang ketika dibuat itu saya masih sangat muda dan namun saya ikut serta di situ untuk beberapa hal. Dari situ mulai tumbuh kecintaan akan barang-barang bersejarah, apalagi yang menyangkut perjalanan iman daripada kita semua. Pada 2009, seingat saya hampir di akhir tahun, Suster Ingrid telepon pada saya. Telepon menanyakan bahwa apakah suster bisa mendapatkan kontak orang yang mau membantu membuat museum di Santa Maria. Secara spontan saya jawab, oh iya suster, karena waktu itu suster bertanya kira siapa di katedral itu, jadi secara spontan saya jawab, oke suster, saya mau bantu, saya akan bantu. Gitu. Nah, jadi suster senang sekali, lalu saya datang ke sana. Pada saat saya datang itu sebetulnya suster sudah mulai mengumpulkan begitu banyak benda-benda. Saya takjub bahwa Santa Maria menyimpan begitu banyak barang. Terlepas dari barang itu mempunyai nilai atau mempunyai kaitan dengan misi Ursul itu sendiri atau enggak, tapi yang pasti itu ada banyak banget. Selama sekian tahun saya di katedral, saya nggak menemukan begitu banyak barang seperti di Santa Maria ini. Ketika setelah bertemu, saya mulai memikirkan visi misi daripada museum, karena saya berpikir bahwa jangan sampai Museum Santa Maria ini yang sekarang berganti nama menjadi Museum Ursulin itu hanya sekedar menjadi gudang raksasa dari tempat penyimpanan barang-barang kuno. Karena banyak banget, luar biasa. Yang namanya tempat bokor untuk misa dan segala macam itu jumlahnya banyak. Perabotan jumlahnya banyak. Dan yang paling banyak itu relikwi memang. Itu banyak banget. Saya nggak menemukan relikwi begitu banyak di Museum Katedral. Saking banyaknya, jadi saya harus berpikir keras bagaimana saya harus melayout barang-barang ini, mendisplay barang-barang ini dengan kondisi ruangan yang relatif terbatas dan dana yang terbatas. Nah, setelah saya memikirkan visi misinya dan saya rundingkan dengan Suster Ingrid, maka kami sepakat bahwa visinya adalah bahwa museum ini harus mampu mengangkat cerita sejarah bagaimana suster-suster Ursulin itu sebagai misionaris pertama, biara pertama, ordo pertama yang mengirimkan suster-susternya ke Indonesia itu terekam dalam museum. Itu pertama. Kedua, kita tidak hidup pada masa lalu. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana anak-anak didik kita itu dapat merasakan karya nyata dari suster-suster Ursulin yang juga bisa ditangkap dari display museum ini. Dan yang ketiga, bagaimana museum ini dapat menimbulkan atau memotivasi anak-anak didik kita itu untuk meneruskan karya Ursulin.
dan menumbuhkan panggilan untuk menjadi biarawati itu. Nah, jadi berdasarkan 3 visi itulah saya mulai melayout Museum Santa Maria yang waktu itu masih terbatas. Saya share kurang lebih di sini. Bentar ya. Share screen. Ya. Apakah sudah ke-share ya? Nah, inilah kondisinya. Jadi waktu itu suster cuma bilang, ruang-ruang inilah yang bisa dipakai. Kalau kita lihat di sini, ini adalah galeri, ini adalah batas antara bangunan pertama, bangunan 1856, dengan bangunan belakang yang notabene ini adalah, bagian sini itu adalah biara. Nah, waktu itu saya membuatkan storytelling-nya. Saya sempat ke Bandung untuk menggali cerita lebih dalam tentang perjalanan para suster. Jadi waktu itu masuknya bukan dari sini. Waktu itu masuknya itu kita ada pintu di sini. Kita ada pintu di sini, kemudian masuk ke sini. Ini ada perubahan ya. Nah, jadi kita masuk dari sini. Di sini itu adalah kantin dari SMK. Nah, yang pertama kali kita tampilkan adalah ceritaan tentang ruang kerja suster dengan bedroom-nya. Kenapa saya tertarik? Karena di sini banyak sekali cerita yang menarik tentang kehidupan seorang biarawati yang kita tahu selama berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun itu menjadi rahasia. Nah, kenapa ini saya buka? Karena supaya anak-anak didik kita itu tahu bahwa seorang suster itu tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Maka di sini kita kaitkan dengan kamar kerja. Lalu kita masuk lagi ke dalam, itu adalah ruang liturgi. Ini juga gila banget koleksinya. Banyak banget yang namanya teks doa berbingkai sebelum Konsili Vatikan kedua, di mana kita tahu bahwa waktu itu teks doa berbingkai itu ditaruh di dinding ya. Di katedral aja saya hanya menemukan 2. Tapi di sini di Museum Santa Maria, kalau saya tidak keliru itu ada 1, 2, 3, 4 ya Aji. Ada 4 atau 5 ya Aji? Ada 6, Bu. Ada 6. 6. Nah, set. itu ada 6 set. 6 set, iya. Itu 6 set. Terus yang namanya salib udahlah banyak banget salib karena mungkin itu bekas kelas dan asrama. Nah, itu yang saya simpan. Nggak semua saya pajang karena saya bilang sama suster nggak perlu semua barang itu harus kita pajang, tapi mana yang bernilai dan mana yang bisa menjadi menjadi ceritaan. Nah, di sini dan yang menarik lagi di ruang liturgi ini adalah tentang bonet dari Romo-Romo Yesuit. Akhirnya kita berfantasi. Kenapa bonet ini bisa ada di Santa Maria? Kita ingat bahwa antara Santa Maria dengan katedral itu dekat. Jadi sangat besar kemungkinan Santa Maria lebih besar ya. Biaranya jauh lebih besar daripada pastoran di katedral. Jadi sangat besar kemungkinan sebelum mereka sebelum sampai atau mereka juga bisa menginap di Santa Maria. Dengan adanya bonet-bonet itu. Katedral aja cuma punya bonet Yesuit 1, Projo 1. Yang banyak lagi di sini itu adalah buku-buku liturgi dan buku-buku musik. Di mana ini menjadi kekhasan yang menunjukkan kekhasan dari sekolah Katolik yang ada asrama dan juga ruang musik. Saya masih ingat ketika saya SPG, di lantai 3 itu kami punya ruang musik, kami punya ruang masak, kami punya perpustakaan. Nah, kemudian di sini ada ruang misi. Ruang misi itu adalah ruangan di mana saya mencoba untuk memamerkan dan menceritakan kemana aja suster-suster itu melakukan misi. Seperti misal ceritaan tentang pendampingan ya ke Kalimantan,
Kenias, dan lain-lain. Di situ harapan saya itu adalah bahwa anak didik kita ketika datang mereka tahu bahwa suster-suster itu luar biasa, perempuan dengan jubah-jubah panjang pada zaman dulu maupun sekarang, walaupun jubahnya udah lebih pendek, tapi ada perempuan-perempuan tangguh, pendoa yang juga pergi kemana-mana berkarya. Itu yang saya harapkan dari ruang misi. Nah, ini ruang relikwi nih, ruangnya Aji nih. Nah, saya cuma bilang sama Aji, kita punya banyak banget yang namanya relikwi. Dan PR kita bersama adalah jangan sampai orang memperlakukan relikwi itu seperti jimat. Nah, jadi PR-nya Aji nih, saya tuh bersyukur banget ketika dalam bertugas itu membuat ini ada Aji. Jadi Aji dengan begitu rajinnya mengumpulkan dan mulai mengelompokkan. Sampai jam 2 waktu itu masih volunteer kita semua ya Ji ya. Nah, Aji mulai mengelompokkan, Aji mulai membaca pakai loop, pakai segala macam. Itulah yang dikerjakan oleh Aji yang dalam perjalanan ternyata banyak orang-orang yang berdoa di sana ya Ji ya. Gitu. Dan harapannya yaitu bahwa cerita penjelasan tentang relikwi itu dipahami dan dimengerti, karena apalagi di zaman sekarang di mana hal-hal seperti itu makin kabur, makin tipis, sehingga anak-anak kan ya mereka kan agak susah ya untuk membayangkan bagaimana. Nah, sebetulnya PR kita adalah benar-benar menghadirkan relikwi itu sendiri sebagai bagian dari iman kita di dalam mendidik anak-anak kita menumbuh kembangkan iman anak-anak kita itu secara Katolik, karena cuma Katolik ya yang mengimani relikwi. Nah, jadi sebetulnya itulah misi yang diemban oleh ruang relikwi. Kemudian dalam perkembangan banyak sekali barang-barang yang ditemukan, tapi saya mengingatkan juga pada suster bahwa jangan semua dipajang supaya nggak terkesan umpel-umpelan gitu. Nah, museum pertama yang saya layout, saya buat, saya tata itu sangat jauh banget dari sempurna. Baik itu tata cahaya, baik itu traffic, baik itu penataan, bagaimana sebuah artefak sebetulnya dipajang, itu betul-betul kami hanya bisa bergerak dari apa yang ada, meja yang ada digotong, meja dari sini digotong, ya wes begitu aja. Yang saya ambil itu saya masih ingat itu adalah lemari pemanas ya, microwave masa lalu ya untuk pemanas makanan. Itu suster sempat bingung kenapa saya ambil itu. Jadi di situ saya bercerita karena di situlah toleransi sebetulnya sudah ada sejak terjadi sejak OSU itu ada. Cerita tentang asrama bagaimana itu dipakai untuk pemanas makanan bagi penghuni asrama yang beragama Muslim dan seterusnya banyak. Sebetulnya Museum Santa Maria ini menarik karena sebetulnya bukan hanya area ini aja yang menjadi museum. Seluruh bangunan itu adalah museum. Karena yang masih mempunyai, saya kurang tahu bagaimana dengan Ursula ya, apakah itu masih difungsikan ya. Bagaimana di situ itu masih ada yang namanya ruang cuci. Nah, ruang cuci itu berfungsi, ada ceritaannya di masa lalu bagaimana seorang suster harus hanya punya baju satu selama Senin sampai Jumat, dan dia harus menuliskan notes kecil untuk mendapatkan baju lagi, itu semua terjadi di ruang cuci. Nah, itu adanya di luar ruangan ini. PR terbesar daripada pengembangan museum ini ke depannya itu adalah satu, seperti yang tadi Pak Arben katakan, bahwa relikwi itu bagaimana harus ditampilkan. Karena ini memang urat nadinya. Itu juga sebagai bukti bahwa betapa banyak misionaris yang datang ke Indonesia. Liturgi, misi. Kalau untuk kamar kerja, bedroom itu hanya cerita tentang bagaimana kehidupan di sana. Itu benar-benar ketika kita layout, itu semua itu harus dipikirkan. Itu.
Nah, mungkin sekarang saya bisa tampilkan next ini ya. Ini pengembangan layout yang sekarang ada ya. Di mana sekarang sudah ada, oh ini agak terbalik ya Ji ya. Ini hall, jadi ini masuknya dari kafe, masuk pintu sini. Nah ini adalah kantor-kantor, karena waktu itu ini masih dipakai Angela Room, itu perkembangan baru. Kemudian relik, kemudian mission room ini masih sama, liturgi, officer room, ini apa nih? Ini apa nih? Visual, audiovisual Ibu. Visual, storage, bedroom, restroom, ya itu. Perkembangannya itu sekarang itu ya Ji ya. Ada banyak cerita menarik dari itu. Mungkin saya share screen berikutnya. Nah ini adalah lorong di mana kita masuk museum. Problem utama itu juga pada dinding-dinding ini yang lembab, yang terus-menerus menyerap air sampai ketinggian kurang lebih 1 meter. Ini PR banget. Nah, kemudian inilah kamar tidur yang saya ceritakan. Kenapa saya kok kepotong ya? Kenapa saya tertarik untuk menampilkan ini? Karena kalau kita lihat di sini ada untuk membasuh muka, kemudian ininya cukup sederhana, dan juga kasur-kasur ini menyimpan 1000 cerita tentang kehidupan para Ursulin, mulai dari dia bangun sampai dengan mereka tidur. Ini ceritanya banyak. Nanti ke museum aja. Kalau saya ceritain di sini nggak selesai, nanti nggak pada ke museum ya Ji. Nah lalu ini adalah ruang Angela. Nah itu ada Ajinya lagi menjelaskan, yang menceritakan tentang penyebaran Osu dan juga perjalanan Santa Angela. Nah ini ada ruang relikwi yang seringkali akhirnya dipakai untuk berdoa. Ini banyak banget, emang banyak. Nah ini kalau kita lihat sudah ada kerusakan di mana mahkota di sini tuh hilang. Ruang relikwi, tempat berdoa. Nah ini adalah teks doa berbingkai yang tadi saya ceritakan, yang kita punya 6 set. Nah ini adalah ruang liturgi. Kalau kita perhatikan emang ini jauh dari memadai ya untuk disebut sebuah museum, tapi inilah yang kita miliki ketika Suster Ingrid mau membuat museum Santa Maria. Nah ini juga ada patung-patung, di sini tersimpan begitu banyak salib, dan juga tadi ada patung Bunda Maria yang memang dibawa dari Nederland. Nah inilah ruang misi. Suster sangat ingin menampilkan mata uang yang dikumpulkan dari para suster-suster yang berangkat. Sebetulnya kita kekurangan ruangan, karena yang saya juga ingin menampilkan bahwa sekolah-sekolah mulai dari TK sampai SMK, dulu masih ada SPG, itu sebetulnya kita pasti punya foto-foto yang menarik, terlepas dari kegiatan koleksi khusus daripada suster-suster. Kita menyimpan banyak hal di situ, yaitu ini kita lihat mesin jahit, soal SKP dan lain-lain. Nah ini adalah kenang-kenang souvenir di mana suster itu berkarya. Nah ini adalah meja, dan ini lemari, buset deh, pokoknya ini isinya perabot semua. Kita di sini membuat sebuah miniatur atau prototipe dari ruang rekreasi para suster. Nah, saya juga meletakkan meja ini yang sebetulnya meja ini harusnya berbentuk U, tetapi sudah tidak ada. Jadi hanya ini. Kenapa ini saya tampilkan? Karena ini menyimpan banyak cerita tentang apa fungsi laci ini, tempat para suster itu menyimpan makanan, dan sudah ada namanya masing-masing. Yang kalau lu duduk di sini nggak boleh pindah-pindah karena alat makan di sini, gitu kan? Nah, ini juga sebuah ritme, keteraturan dari kehidupan sebuah biara. Nah, kurang lebih begitu. Sebetulnya waktu itu masih ada satu meja yang ada di slide-nya Aji tadi, dan itu masih ada yang rasanya sekarang itu, aku kok lupa ya Aji ditaruh di mana. Dulu itu ditaruh di ruang relikwi, ditaruh di ruang itu liturgi. Nah, tapi akhirnya karena kita lihat di situ ada ukiran, oleh suster dipindahkan. Nah, itu aku lupa dipindahkan kemana. Di Ursula ada satu. Nah, itu sekilas cerita tentang Museum Santa Maria yang pada tahun berapa ya Ji, aku lupa, diganti menjadi nama
apa itu namanya, Museum Ursulin itu. Ya, tapi ya itu memang kita seharusnya membantu dan menghidupkan kembali museum ini, terutama di relikwi. Nggak ada museum yang punya relikwi begitu banyak selain kita. Itu aja sih sedikit paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gina, luar biasa penjelasannya. Tapi karena waktu sudah makin mepet, kita tunda dulu pertanyaannya. Sudah ada yang bertanya kepada saya ini di kolom chat. Kita pending dulu, mohon maaf ya. Kita lanjut dulu dengan Romo Ferry. Kita menanti Romo Ferry. Romo Ferry, kita panggil Romo Ferry. Silakan Ya, Romo Ferry. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita masuk pada artefak atau harta karun Museum Ursulin yang paling berharga, yang mungkin menjadi kekhasan Museum Ursulin, yaitu banyaknya relikwi. Nah, kita akan lihat apa itu relikwi. Saya akan men-sharekan PowerPoint-nya. Nanti ada apa ya? Ya, sudah kelihatan ya. Relikwi saksi sejarah karya Allah dalam hidup para kudus. Nah, kita masuk dulu apa artinya relikwi. Nah, relikwi atau bahasa latinnya reliquiae, itu berasal dari kata benda reliquus yang artinya sisa atau yang tertinggal atau yang tetap ada. Dan yang dimaksud dengan relikwi dalam gereja Katolik itu adalah bagian dari tubuh atau benda tertentu yang berhubungan langsung dengan Yesus dan para kudus. Nah, kalau di gambar itu kita bisa melihat itu adalah sisa-sisa atau relikwi dari kayu-kayu palungan Yesus Kristus ya, yang ditemukan oleh Ratu Helena, ibu dari Konstantin Agung, yang kemudian disimpan dalam sebuah bokor perak ya, yang sekarang ditahtakan di bagian bawah Basilika Santa Maria Maggiore Roma. Itu salah satu bentuk relikwi yang cukup berharga karena langsung bersentuhan berhubungan dengan hidup Yesus yang pada waktu masih menjadi kanak-kanak Yesus. Nah, bagaimana dasar penghormatan kita akan relikwi? Biasanya keberadaan relikwi di gereja Katolik ini mendapat banyak tantangan. Beberapa gereja di luar Katolik itu seringkali mempertanyakan, mengapa kok orang-orang Katolik itu menghormati relikwi? Lalu ada bahkan Martin Luther yang memprotes dan mengatakan bahwa relikwi ini tidak punya dasar biblisnya dan ini ya tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, saya sendiri mau bertanya pada Bapak Ibu, tentu nggak usah dijawab ya, hanya retoris saja pertanyaannya. Kira-kira kalau kita pikirkan apakah Yesus itu ketika hadir sekarang ini masuk ke Museum Ursulin, kira-kira setuju juga dengan relikwi atau dengan adanya relikwi, adanya barang-barang yang berhubungan dengan para kudus yang kemudian kita hormati karena kita percaya bahwa disitulah kita juga bisa mendapatkan atau merasakan karya Allah yang bekerja. Banyak gereja yang menyaksikannya, tapi mari kita lihat bahwa kalau menurut saya kalau Yesus hadir mengunjungi Museum Ursulin di Santa Maria, saya kira Yesus tidak akan menolak adanya relikwi yang ada karena peristiwa berikut ini di dalam Injil yang bisa kita saksikan. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master.
I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch my clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Ya, peristiwa itu menunjukkan bagaimana Yesus Kristus sendiri tidak menyangkal atau tidak memarahi wanita yang percaya bahwa meskipun hanya menjamah baju atau apa yang bersentuhan dengan Yesus, dia merasa pasti dapat mengalami karya Allah, kesembuhan. Dan ternyata Yesus juga tidak menolak atau tidak menyalahkan, bahkan dia meneguhkan bahwa itulah bagian dari iman. Jadi kita percaya bahwa Yesus atau bahwa Allah sendiri berkarya tidak hanya melalui Yesus, tidak hanya melalui orang-orang kudus, tapi juga bahkan barang-barang, benda-benda yang berkaitan dengan mereka pun bisa menjadi sarana untuk Allah berkarya menyelamatkan manusia. Sebenarnya bukan hanya dalam peristiwa itu saja kita mendapatkan dasar biblis atau dasar kitab suci, adanya penghormatan relikwi, tapi juga kita bisa melihatnya dari sejak kitab suci Perjanjian Lama. Jadi sejak Perjanjian Lama sudah terlihat adanya tradisi untuk menghormati tubuh dan makam orang kudus seperti Abraham. Misalnya dalam kitab Kejadian dikatakan bagaimana anak-anak Abraham, yakni Ishak dan Ismail, menguburkan Abraham dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het, di mana Abraham dan istrinya Sarah dimakamkan. Jadi sejak semula sudah ada kepedulian untuk tidak menyia-nyiakan atau tidak membiarkan begitu saja jasad orang mati, tetapi jenazah itu sudah dihormati. Dalam kitab Kejadian bab 50 ayat 1-26 itu juga dikisahkan bagaimana Yusuf itu menguburkan Yakub sesuai dengan pesan Yakub dengan upacara yang begitu meriah. Demikian juga kita lihat pada Raja Daud dalam 1 Raja-Raja 2 bab 2 ayat 10 itu juga dikisahkan bagaimana Daud dimakamkan juga dengan penuh khidmat. Jadi ada tidak sembarangan lah jasad orang itu kemudian dibiarkan, tapi diperhatikan, ditempatkan dengan baik, dipelihara dengan baik. Dan juga dalam 2 Raja-Raja bab 13 ayat 21, tidak hanya jasad orang kudus, orang tertentu, tokoh-tokoh iman kita, tetapi juga bahkan barang-barang juga itu dihormati, karena di situ juga terlihat bahwa karya Allah juga bisa terjadi melalui barang-barang yang berhubungan dengan orang-orang kudus. Dalam hal ini, apa yang terjadi pada Nabi Elisa berkaitan dengan Elia, gurunya. Jadi pada satu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, jadi ini kisahnya orang sedang mau menguburkan mayat, tapi tiba-tiba ada gerombolan penjahat atau apa yang datang, sehingga mereka lari kocar-kacir. Dan mayat itu akhirnya tergeletak di kubur Elisa. Dan ternyata ada mujizat terjadi, demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini di dalam 2 Raja-Raja 13:21. Jadi menunjukkan bagaimana tulang-tulang Elisa. Nah, ini karena itu kita sekarang menghormati tulang-tulang para kudus sebagai bagian relikwi. Karena dalam kitab suci Perjanjian Lama juga ditunjukkan bagaimana dulu orang leluhur iman kita, orang-orang Israel itu mengalami bagaimana tulang-tulang Nabi Elisa yang kudus itu juga bisa menjadi sarana bagi Allah dalam menyelamatkan kita.
Demikian juga dalam 2 Raja-Raja bab 2 ayat 14, dikisahkan ketika itu Elisa melihat dan berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Jadi ini ceritanya tentang Nabi Elia yang diangkat ke surga dengan kereta berkuda, disaksikan oleh muridnya yaitu Nabi Elisa. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Jadi ketika naik ke surga, Elia ini mengoyakkan jubahnya, lalu sebagian atau setengahnya itu dilemparkan jatuh dan kemudian dipungut oleh Elisa. Ya. Lalu kemudian dia berjalan pulang, berdiri tepi sungai, dan kemudian Elisa mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkan ke air dan berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Yang memukul air itu, lalu terbagilah air itu ke sana dan ke sebelah sana, sebelah sini, sehingga bisa menyeberang melalui sungai yang dalam itu. Ya. Nah, ketika rombongan Nabi yang dari Yehuda melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Jadi menunjukkan bagaimana barang-barang peninggalan Elia itu juga menjadi ya salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kembali karyanya melalui Elisa yang menemukan atau yang mendapatkan barang dari peninggalan Elia. Jadi kelihatan bagaimana sejak Perjanjian Lama juga sudah ada ditunjukkan pentingnya atau ya kepercayaan itu diterima bahwa barang-barang tertentu yang berhubungan dengan orang-orang kudus itu memang bisa menjadi saluran rahmat Allah bagi kita. Dalam Perjanjian Baru ada juga beberapa kisah, misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi jemaat perdana begitu percaya akan karya Allah melalui Paulus, sehingga bahkan tanpa kehadiran Paulus mereka percaya bahwa apa yang sudah disentuh Paulus itu bisa menjadi penyalur rahmat Allah bagi mereka, sehingga mereka menyimpan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, dan memang terjadi ketika mereka meletakkannya pada orang sakit itu bisa sembuh. Jadi kita lihat bagaimana baik dalam kisah kitab suci Perjanjian Lama maupun dalam kitab suci Perjanjian Baru sudah ada keyakinan bahwa kuasa Allah bekerja melalui orang-orang pilihannya, yakni para kudus, dan bahkan melalui barang-barang yang berhubungan dengan para kudus tersebut. Ya. Sudah sejak lama pula tubuh orang-orang kudus dihormati sesudah kematiannya dalam Perjanjian Lama. Jadi penghormatan akan sisa-sisa atau apa yang tinggal dari para kudus, baik tubuhnya maupun juga barang-barang yang berkaitan dengan mereka, itu ternyata bisa kita temukan dalam kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mengatakan, wah ini tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, silahkan ya, kita bisa melihat dalam kitab suci semuanya ada di situ ya. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa apa yang kita lakukan ini selaras dengan kitab suci. Nah, bagaimana sejarah munculnya religi sendiri dalam gereja Katolik ya? Ya, tentu saja apa yang dialami oleh jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul itu tetap berlangsung ya. Dan kemudian ketika para rasul itu pergi kemana-mana, dan termasuk di antaranya Petrus dan Paulus di Roma, lalu tentu saja setelah mereka dibunuh, banyak umat yang ingin juga supaya dalam kesempatan tertentu, misalnya dalam perayaan-perayaan Petrus dan Paulus, itu religi dihadirkan. Tapi masalahnya adalah pada waktu itu ada hukum di Roma yang melarang penguburan di dalam kota. Jadi kubur-kubur itu biasanya dilakukan di luar kota. Nah, Bukit Vatikan dulu setelah di luar kota, karena kota itu batasnya masih Sungai Tiber itu. Jadi menyeberang Sungai Tiber, Bukit Vatikan dulu masih luar kota. Dan kemudian Petrus kan dikuburkan di situ karena
pada waktu Petrus meninggal atau setelah dihukum disalib dengan terbalik, tentu sebagai orang biasa tidak punya tempat khusus ya. Meskipun paus, tapi kan waktu itu gereja masih dianiaya sehingga belum mempunyai tempat yang khusus. Maka dia dikuburkan ya di tengah-tengah kuburan umum ya. Dan karena itu umat Katolik pada waktu itu sebenarnya punya keinginan untuk bagaimana kalau dalam upacara yang mereka laksanakan di dalam kota itu dihadirkan apa yang ya menjadi bagian dari Rasul Petrus, karena kalau jenazah kan nggak bisa dibawa masuk ke kota, nggak bisa ditahtakan di kota. Nah, kemudian timbul keinginan atau timbul juga pemikiran untuk ya sudah kita ambil saja bagian dari jenazah yang ada di luar kota itu. Maka lalu mulai ada satu tradisi mengambil sedikit dari tubuh atau bagian penting dari para kudus itu untuk kemudian bisa ditahtakan dalam rangkaian perayaan para kudus itu. Dan kemudian juga ada ya mujizat-mujizat seperti tadi kita dengarkan dalam Perjanjian Baru yang juga dirasakan umat ketika mereka menghormati atau persepihan-sepihan yang mereka ambil dari jenazah para kudus tadi ya. Kemudian lalu muncullah satu bentuk tradisi untuk mengambil ya sesuatu dari para kudus untuk kemudian ditahtakan dan dijadikan dihormati karena mereka merasa bahwa bisa mengalami juga karya ilahi dari menghormati barang-barang peninggalan para kudus tersebut ya. Nah, setelah Edik Tamilan di mana Konstantin Agung membebaskan gereja Katolik dan menjadikan agama yang merdeka, bahkan kemudian Konstantin juga begitu perhatian pada gereja Katolik, ya barulah kemudian jenazah-jenazah itu bisa dibawa ke kota ya. Dan yang pertama dipindahkan ke kota itu ya memang jenazah Santo Petrus dan Paulus tetap tinggal di luar kota, tetapi karena pusat atau basilika atau gereja utama katedral Roma itu ada di dalam kota, yaitu di Basilika Lateran yang merupakan induk dari semua gereja, maka lalu ya, dibawalah sebagian dari jenazahnya Petrus dan Paulus itu ke gereja itu. Dan dibawa tentu yang bagian paling penting dari jenazah mereka yaitu kepala. Ya. Jadi kalau kita masuk ke Basilika Lateran sampai saat ini kita akan bisa melihat atau juga tempatnya ya kalau kepala tengkoraknya tidak dilihat dari luar tapi ada di peti yang bisa kita lihat petinya yang ada di atas altar di Basilika Yohanes Lateran ya. Karena merupakan gereja utama. Jadi kemudian bisa dibawa masuk, lalu kemudian juga mulai ada jenazah-jenazah para kudus yang bisa dikuburkan dalam gereja-gereja yang dibangun di dalam kota. Dengan merdekanya gereja Katolik, perhatian Konstantin dan juga ibunya Ratu Helena, ya, lalu ada upaya untuk mulai mencari barang-barang peninggalan, terutama peninggalan Kristus. Karena itu Helena ke Tanah Suci dan kemudian mencari banyak peninggalan Kristus, termasuk salib, duri-duri, mahkota Yesus, dan sebagainya. Nah, zaman keemasan relikwi terjadi pada abad pertengahan. Waktu itu relikwi tidak hanya menjadi satu barang ya dalam kaitan dengan iman, tapi lalu lebih juga menjadi prestise, kebanggaan ya. Apalagi kalau relikwinya itu kelas yang utama ya. Itu lalu menjadi kebanggaan raja-raja atau juga gereja-gereja di mana relikwi itu berada, tempat-tempat suci, tempat sejarah di mana relikwi itu berada, semakin kelasnya tinggi ya, semakin di situ merasa gengsi gerejanya atau gengsi raja yang memiliki itu menjadi tinggi. Relikwi itu juga menjadi hadiah yang bergengsi dari paus atau uskup kepada raja-raja. Dan begitu banyaknya relikwi yang kemudian ya karena dilihat bergengsi, ya, lalu kemudian mulai terjadi juga banyak penyelewengan relikwi, terutama soal keotentikannya, keasliannya. Ya, waktu itu mulai banyak sekali terjadi jual beli relikwi, ya, karena kadang-kadang ada raja yang ingin supaya gengsi tahtanya lalu mencari relikwi
dan bahkan mau membeli relikwi semahal apapun ya. Sehingga ya terjadi banyak juga penyelewengan, ada yang orang merasa, oh ini relikwinya, saya punya relikwi yang luar biasa dari Parnasu, dari apa, dan pada waktu itu tidak ada terlalu banyak penyelidikan untuk menjamin otentiknya atau keasliannya, sehingga kadang-kadang tidak jelas lagi ini asli atau tidak, betul-betul atau tidak, seperti itu ya. Jadi sampai-sampai ada satu cerita dalam satu film di Italia sana yang mengejek kejadian pada abad pertengahan, di mana orang saling memamerkan relikwi yang dimiliki, ada yang kemudian sampai jengkel lalu dia tunjukkan, ini ini relikwi juga. Apa itu lagi? Itu relikwi untuk waktu memanggang santo ini ya, seperti itu. Jadi saking ya memperlihatkan bagaimana pada abad pertengahan itu mulai terjadi banyak penyelewengan, jadi sampai tidak jelas otentiknya. Nah, karena itulah lalu menjadi wajar kalau sekarang lalu relikwi selalu disertai dengan sebuah surat. Nah, seperti kita lihat dalam Museum Ursuline, ada sertifikat-sertifikat yang menyertai relikwi untuk menjamin otentik kayak. Nah, pada zaman Reformasi Protestan, keberadaan relikwi termasuk yang ditentang oleh Martin Luther, yang menyatakan bahwa relikwi tidak punya dasar dalam Alkitab. Tetapi kemudian di situ juga menjadi cambuk bagi gereja Katolik untuk mulai menata keberadaan relikwi. Sehingga sesudah reformasi, ketika terjadi Konsili Trente pada abad 19, ya, gereja merasa perlu mulai menata praktek penghormatan dan keberadaan relikwi dalam gereja Katolik untuk menghindari ada penipuan dan penyelewengan, termasuk jaminan otentisitasnya tadi. Nah, sekarang ini untuk ya bagaimana relikwi itu harus dijamin otentisitasnya, bagaimana juga penyimpanannya, bagaimana juga ketika dia dipindahkan dan sebagainya, sudah diatur dalam instruksi tentang relikwi dalam gereja, authenticity and preservation. Jadi bagaimana otentisitas, keasliannya, dan pemeliharaannya. Diterbitkan belum lama oleh Kongregasi untuk Penggelaran Para Kudus tahun 2017, isinya merupakan aturan-aturan bagaimana untuk mendapatkan satu relikwi, bagaimana menjamin otentisitasnya, bagaimana juga harus disimpan atau harus dipamerkan kalau dipamerkan atau ditahtakan, lalu bagaimana juga kalau ada pemindahannya, atau kalau misalnya sekarang juga kadang-kadang untuk merayakan sekian ratus tahun, lalu ada juga relikwi itu diarak kemana-mana, misalnya sampai melewati beberapa negara. Nah, itu juga ada banyak aturan yang disertakan di situ untuk menjamin supaya tidak terjadi penyelewengan atau membuat relikwi jadi bagian seperti jimat yang tentu saja tidak dikehendaki oleh gereja. Nah, mengapa relikwi itu kita hormati? Dijelaskan dalam introduksi dari instruksi yang baru saja kita lihat tadi, bahwa relikwi dalam gereja selalu mendapat penghormatan dan perhatian khusus karena tubuh para yang terberkati atau tubuh para kudus itu sudah ditakdirkan untuk kebangkitan karena kesucian mereka. Dan semasa di dunia itu telah terbukti menjadi bait Roh Kudus yang hidup dan saksi nyata akan kesucian mereka. Karena itu layak untuk dihormati ya, kalau orang-orang tersebut memang sudah diakui oleh Tahta Suci melalui beatifikasi dan kanonisasi. Nah, makanya dijelaskan dalam instruksi itu, kalau seseorang sudah akan dibeatifikasi atau lalu kemudian beatifikasi terjadi, lalu baru boleh mulai ada usaha untuk mendapatkan relikwi dari orang kudus tersebut, meskipun masih secara rahasia pelaksanaannya karena belum boleh ditahtakan atau dihormati sebelum dikanonisasi ya. Jadi, tapi sudah mulai didapatkan atau mulai dicari pada saat beatifikasi. Nah, nanti kemudian baru disertakan, ditahtakan, dipamerkan ketika sudah dikanonisasi. Nah, kemudian relikwi sendiri punya tingkatan-tingkatan karena pengaruh dari abad pertengahan yang ada kelas-kelasnya, kewibawaannya, sehingga kemudian lalu muncul juga tingkat-tingkat dalam relikwi, ya, tingkat-tingkat kewibawaan dalam relikwi. Tingkat yang pertama
yaitu benda-benda yang secara langsung terkait dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus. Seperti misalnya bagian dari salib suci, paku penyaliban, pecahan palungan, kita lihat tadi di Basilika Santa Maria Maggiore, kain kafan, dan sebagainya. Atau juga sisa-sisa suci orang-orang kudus, seperti seluruh tubuhnya, ada beberapa orang kudus yang tubuhnya tidak hancur, itu sebuah religi yang utuh yang paling berwibawa tentu saja. Lalu juga tulang-tulangnya, rambutnya, darahnya, dagingnya, dan lain sebagainya jadi tubuh. Dalam hal ini di tingkat 1 ini masih terjadi pembedaan atau klasifikasi secara lebih detail lagi, tergantung atau berhubungan dengan orangnya. Ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan sejarah Yesus dan Maria, itu tentu saja kelas yang paling utama dari tingkat 1. Ya. Selain itu, para rasul dan para martir, itu kelas berikutnya, dan baru kemudian kelas berikutnya adalah orang-orang kudus lainnya. Jadi tingkat 1 sini ada banyak pengkelasan lagi ya. Lalu itu berhubungan dengan orangnya, berhubungan dengan barangnya tentu ada kelas-kelas juga ya. Yaitu religi yang tentu paling berharga adalah kalau itu tubuh yang utuh atau bagian tubuh yang penting seperti kepala dan jantung, atau yang berhubungan dengan sesuatu yang penting dari orang kudus itu. Misalnya Santo Antonius karena terkenal sebagai pengkhotbah yang ulung, nah, ternyata dia relikuinya yang paling berharga tentu lidahnya yang masih utuh. Nah, seperti itu. Jadi bagian tubuh yang penting, kepala, jantung, tapi juga yang berkaitan dengan karya Allah yang ada dalam orang kudus itu ya, seperti Antonius itu lidahnya. Lalu baru kelas berikutnya adalah bagian-bagian tubuh yang lainnya. Jadi secara mendetail tingkat-tingkat religi dari bagian tubuh dari para kudus adalah pertama, menduduki kelas pertama adalah tulang-tulangnya, ex ossibus, lalu daging, ex carne, lalu ini ex sangue, bukan salah. Jadi dari darahnya, ex corpore dari tubuhnya, ex precordis dari perutnya, ususnya, lalu ex dari kepalanya, ex caput, lalu ex pilis dari rambut, lalu ex pulvere dari debu tulang, ex cineribus dari abu, lalu kemudian baru kelas-kelas yang terendah itu dari kain yang belum mandar atau kain yang ditaburi abu santo yang dibakar tadi. Itu tingkatan-tingkatan relikuinya dari tubuh para kudus ya. Jadi tingkat 1 pun ada sub-sub bagian yang berbeda-beda. Untuk tingkat yang kedua, yaitu kalau tadi bagian tubuh, nah sekarang benda-benda yang berhubungan dengan hidup para kudus itu. Benda-benda yang dikenakan orang suci. Misalnya jubahnya, sarung tangannya, termasuk benda-benda yang biasa digunakan orang suci dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalung salibnya, bukunya, stolanya, dan benda-benda itu yang relevan dengan kehidupan orang suci. Jadi semakin dia sesuai dengan karya yang terkenal dari orang suci itu, ya semakin benda itu mendapat kewibawaan yang lebih tinggi. Ya. Misalnya seperti kalau para rasul penginjil ya dari Injil ya, misalnya kalau ditemukan Injilnya yang asli dari dia misalnya. Tapi ya sekarang tidak ditemukan sih Injil asli dari Lukas misalnya, kan itu sulit sekali. Tapi misalnya ada sesuatu seperti itu, nah itu biasanya juga menjadi religi yang penting. Benda-benda tersebut dibagi juga dalam klasifikasi kecil yang berbeda sesuai jenisnya sebagai berikut. Lalu ada tingkat 3, itu barang-barang yang bersentuhan dengan religi tingkat 1, misalnya sesuatu yang berhubungan dengan tubuh orang suci, yang bersentuhan dengan tubuh orang suci itu, potongan-potongan kain misalnya, kain kafannya misalnya, atau juga yang berhubungan dengan jenazahnya, seperti misalnya sarkofagus atau batu makam, karena pada orang-orang Roma atau orang-orang Eropa, itu kalau orang meninggal biasanya ditaruh jenazah yang masih segar itu di sarkofagus, di peti dari batu ya. Dan kemudian setelah menjadi
tulang dipindahkan ke tempat lain. Nah, sarkofagus itu yang kemudian bisa menjadi juga barang atau relikwi yang penting di tingkat 3 karena berhubungan langsung dengan tubuh dari orang kudus yang merupakan tingkat pertama ya. Jadi kalau tingkat 3 itu bersentuhan dengan tingkat pertama, tingkat 4 itu bersentuhan dengan tingkat kedua. Jadi tingkat 4 adalah objek yang bersentuhan dengan relikwi di tingkat kedua. Misalnya kain-kain yang membungkus apa yang bersentuhan langsung dengan objek suci tadi. Ya, misalnya tadi kain yang membungkus jubahnya. Nah, orang kudus itu kain itu bisa juga menjadi relikwi tapi di tingkat yang keempat. Nah, selain dari tingkat-tingkat tadi ada juga bagian yang dianggap relikwi meskipun tidak seperti tingkat-tingkat tadi tapi tetap dihormati juga, misalnya yang berkaitan dengan Yesus Kristus, misalnya pohon zaitun yang ada di Getsemani misalnya. Karena diperkirakan ya pernah disentuh atau pernah ya mendapat sentuhan dari Yesus, siapa tahu, nah, tapi tentu tidak terlalu jelas, tapi itu dihormati juga. Atau batu yang di Kalvari, ya, karena siapa tahu pernah ketetesan keringatnya Yesus waktu disalib atau darahnya misalnya, juga tanah Kalvari misalnya, seperti itu. Jadi meskipun tidak jelas otentiknya apakah pernah sentuhan, tapi ya diperkirakan bakal kemudian juga dihormati meskipun tidak masuk dalam keempat kelas yang tadi. Nah, jadi singkatnya kalau kita melihat relikwi-relikwi itu, pertama yang harus dihindari adalah tentu jangan membuat relikwi sebagai jimat. Seperti terjadi pada abad pertengahan, seringkali relikwi dilihat sebagai jimat. Ya. Jadi lalu kemudian menjadi prestise, ya, karena biasa itu menjadi sebuah kekuatan magis. Ya. Tentu relikwi memang kita bisa memperoleh rahmat dari relikwi tersebut, tapi tentu saja itu bukan soal relikwinya yang berdaya, yang berkuasa, tapi karena Allah yang berkenan berkarya melalui orang kudus dan melalui barang-barang yang bersentuhan dengan orang kudus itu. Jadi karya Allahnya yang harus dihormati, bukan bendanya. Bendanya itu hanya sebagai sarana saja. Tapi kan menjadi sarana maka dihormati, tapi bukan disembah, bukan dijadikan jimat. Jadi dengan adanya benda-benda itu juga menjadi saksi historis ya. Jadi betul-betul nyata bahwa Allah itu hadir dan berkarya pada orang-orang kudus, pada Yesus dan orang-orang kudus, dan orang kudus melalui juga barang-barang yang mereka sentuh itu Yesus juga, atau Allah bisa berkarya melalui itu semua, dan karena itu kita layak menghormatinya karena bisa dipakai sebagai alat Allah dalam menyelamatkan kita. Dan tentu saja penghormatan itu bukan pertama sebagai sebuah pemujaan, tetapi untuk meyakinkan iman kita bahwa Allah itu bisa bekerja melalui apa saja. Dan dengan menghormati relikwi itu, lalu kita juga terbuka agar Allah juga bisa memakai kita sebagai alat bagi keselamatan Allah bagi semua orang. Sehingga kemudian dengan kita menghormati relikwi, kita juga menyerahkan diri kita, siapa tahu Allah berkenan berkarya dalam diri kita, karena dengan kita dijadikan alatnya, kita juga dikuduskan dan diselamatkan. Demikian dari saya, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo Ferry. Wah, penjelasan yang luar biasa. Aduh, ini sangat-sangat menambah informasi, menambah pengetahuan baru buat saya, tentu saja saya pribadi. Jadi nambah narasi untuk menjelaskan kepada para pengunjung nantinya. Ya. Baik, kita lihat dulu pertanyaan yang muncul dulu nih ya, Romo ya. Apakah ada pertanyaan dari? Oh, ini ada satu pertanyaan baru nih. Apa nih? Oh, chat baru nih. Oh, baik. Belum ada pertanyaan rupanya. Oh, ada nih, Pak Haji. Izin tanya, museum buka untuk umum jam berapa sampai jam berapa, hari apa saja? Untuk saat ini mohon maaf. Ini dari Pak Daniel Lee. Ya, mohon maaf Pak Daniel. Sementara ini museum belum dibuka dulu karena sedang proses renovasi, revitalisasi ya. Jadi harusnya kemarin, tapi belum
melangkah lebih jauh karena perlahan bertahap. Dan tadi di awal sudah dijelaskan oleh Suster Mary Louise pada pembukanya, sedang proses revitalisasi dan secara bertahap terus melangkah. Memang agak lama ya, karena masih melangkah, nggak berlari soalnya. Nah, pertanyaan saja Bu nih. Mohon maaf Pak Michael, ini hanya pertanyaan, bukan sharing ya, karena kita keterbatasan waktu. Pertanyaan saja. Silakan disampaikan kalau pertanyaan, kalau sharing mungkin bisa ditulis saja. Ini Pak, saya mau mengkonfirmasi ke Romo. Romo, Ya. perkenalkan saya Renald Romo, saya dari Semarang, saya dari Senpedia, kami karya pelayanannya untuk memperkenalkan religi juga. Saya ingin ini Romo mengkonfirmasi saja bahwa yang religi yang boleh dihormati itu tidak hanya yang dikanonisasi saja, tapi juga mereka yang dibeatifikasi juga sudah boleh, tetapi hanya tingkat lokal gitu. Termasuk Carlo Acutis relikuinya sudah bisa dihormati karena sudah beato ya, jadi sudah bisa dihormati. Jadi tidak hanya kanonisasi saja, tapi mereka yang dibeatifikasi sudah boleh dihormati gitu. Itu saja Romo. Terima kasih Romo. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Miko. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sambil kita menunggu yang bertanya, saya yang bertanya mungkin ya Romo ya. Oh ya, Pak Agus mungkin bisa dibagi presensi kehadirannya Pak Agus. Ini sambil saya mau bertanya kepada Romo Ferry ini. Ya baik. Jadi saya baru tahu tadi Romo ada tentang apa dari ke 2017 tahun 2017 tentang penghormatan atau tentang peraturan tentang religi ini saya baru tahu. Ini informasinya bisa didapat di mana Romo untuk biar kami juga umat ini bisa tahu. Terus sebetulnya saya mau tanya ini ke Pak Arbain, tapi Pak Arbainnya sudah pamit ya. Sementara itu dulu Romo, sambil ini ada pertanyaan lagi nih. Bisa didapat di mana Romo kalau informasi terkait dengan peraturan tersebut Romo? Peraturan ini bisa dilihat dalam situs Vatikan tentu saja ya. Cari saja di bagian penggelaran, karena religi berkaitan dengan kongregasi untuk penggelaran para kudus ya. Jadi pasti dari situs mereka bisa kita dapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan religi. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Romo, teknologi dari Pak Heru Chandranata. Romo, teknologi forensik kan masih terus berkembang sampai sekarang. Saya mau tanya tentang kesahihan atau keaslian mungkin ya sebuah religi apabila nanti terbantahkan oleh forensik modern, bagaimana itu? Apakah jadi salah lagi atau bagaimana itu? Apakah tetap sah atau bagaimana itu? Dalam instruksi itu juga disebutkan bahwa otentisitasnya itu tidak hanya dari segi ilmu, meskipun dalam penentuan religi yang baru itu ilmu dibutuhkan, tapi untuk religi-religi yang lama itu juga di situ harus disadari atau harus dihormati juga legenda sejarah yang mengikutinya ya. Jadi tentu untuk religi-religi pada abad-abad awal seperti Yesus Kristus memang kadangkala tidak tahu otentisitasnya, tidak bisa dijamin, tetapi legenda-legenda yang mengikuti atau sejarah yang mengikuti, misalnya karena sudah dihormati sejak awal-awal ya, itu lalu bisa menjadi dasar juga ya, meskipun mungkin secara ilmu mungkin belum bisa ditentukan, ataupun ditentukan mungkin ada semacam mungkin ya tidak tepatan ya, tapi ya kita lihat dari sisi sejarahnya atau dari sisi tradisi yang sudah terbentuk ya. Kalau tradisinya sudah begitu lama, dihormati begitu lama, dan juga apalagi juga banyak orang mengalami karya ilahi dari religi itu ya, meskipun nanti di dalam penyelidikan modern mungkin ternyata ini waktunya tidak pas dengan misalnya penyidikan karbonnya ternyata tidak pas dengan
mungkin ini salib Yesus kan tahun sekian, tapi ini dari sisi California ini kok baru tahun sekian atau lebih, saya begitu ya. Jadi tentu bukan hanya dari segi ilmu kalau yang lama-lama ya, tapi juga dari tradisi yang sudah menyertai. Kalau tradisinya sudah begitu kuno dengan berbagai kesaksian-kesaksian iman dan rohani yang memang sudah terkualifikasi, yaitu masih bisa dihormati ya. Tapi kalau religi-religi yang baru yang dari sekarang memang harus pakai pendidikan ilmuwan yang baru ya. Jadi dalam instruksi tadi juga disebutkan bagaimana kita harus juga dari sisi anatomi dan sebagainya disertakan dalam menentukan otentisitas kalau ada orang kudus baru yang akan diproses lalu relikwinya ya tentu untuk itu harus dibuktikan secara ilmiah juga keaslian dari orang kudus tersebut misalnya seperti itu. Itu untuk yang baru, tentu yang lama ya tradisi itu juga diperhitungkan. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Ini karena Bapak Ibu mengingatkan lagi, silakan isi presensi kehadirannya ya sebelum kita tutup nanti karena tidak akan di-share di WA ya. Terus kemudian ini mohon izin Pak Haji mau bertanya langsung pada Pastor Ferry. Ya sudah, baik. Bu Eli silakan karena nggak ada yang tanya lagi nih. Silakan Bu Eli. Baik, semalam Pastor Ferry, saya Ibu Eli. Ya. Saya ini orang kuno, waktu itu belajar agama tahun 60-an bersama Pastor Brod OFM. Saya ini warga Paskalis. Jadi waktu itu kalau tidak salah Pastor Brod itu mengatakan bahwa altar, jadi kenapa pastor kalau misa pembukaan lalu mencium altar itu di situ ada relikwi ya. Ada relikwi salib Yesus. Nah, saya bisa pahami itu altar-altar gereja-gereja kuno ya. Sekarang dengan bagaimana dengan gereja baru, lalu kemudian kadang-kadang saya lihat, wah gereja ini ganti altarnya gitu. Jadi gimana tuh, Pastor? Ya, untuk gereja-gereja lama tentu saja, apalagi yang tingkat ya katedral basilika pasti masih mendapatkan bagian dari relikwi salib Yesus ya. Tapi tentu saja sudah tidak bisa berkembang lagi relikwi itu karena terbatas. Maka pada gereja-gereja baru sudah tidak ada relikwi salib Yesus, tapi bisa relikwi yang lain-lain. Jadi kadang-kadang sebagai sebuah penghormatan untuk gereja itu, lalu ada hadiah anugerah, meski dari uskup atau dari paus untuk gereja itu relikwi, misalnya dari para kudus ya. Misalnya waktu Basilika Santo Fransiskus Assisi, Basilika Porciuncula ya. Itu karena itu bangun baru ya basilikanya. Lalu tentu saja altarnya tidak bisa mendapat salib Yesus lagi, tapi dia mendapat hadiah dari paus itu relikwi dari ke-12 rasul misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya salib saja, tapi relikwi para kudus pun bisa ditempatkan ya, karena sudah tidak dapat dari salib ya tentu saja bisa dari yang lain-lain. Nah, mungkin nanti semakin gereja baru ya relikwinya mungkin tidak bisa lagi kelas 1 lagi atau tingkat 1 lagi, mungkin gereja-gereja baru sudah hanya bisa mendapatkan mungkin tingkat ke-3, tingkat ke-4 dan saya begitu. Tapi ya ada tradisi bahwa setiap altar sebaiknya itu mendapat relikwi ya, supaya menjadi berwibawa juga altar itu sebagai mezbah ya. Hanya memang saya tidak tahu apakah tentu saja untuk beberapa kapel-kapel tentu mungkin tidak bisa mendapatkan seperti itu, tapi biasanya di gereja-gereja yang resmi itu gereja paroki paling tidak itu diharapkan selalu ada relikwi yang bisa ditahtakan di altar. Terakhir saya menghadiri peresmian gereja di Flores, itu gereja saya dulu waktu jadi pastor paroki di situ. Untungnya kami masih bisa mendapatkan relikwi ya dari Roma untuk altar gereja itu ya. Jadi tentu tingkat 1 sudah susah didapat, tapi masih bisa dari tingkat ke-3 atau tingkat ke-4. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo. Ya. Aku mau pesan sedikit sama Pak Haji. Itu materinya Romo sangat penting untuk Pak Haji.
Jangan sampai salah menjelaskannya, bisa Baik. diartikan salah, jimat Ya, jadinya. ya, terima kasih Bu Eli. Baik. Bapak Ibu boleh bertanya terkait dengan Ibu Gina juga atau Pak Arbain, nanti saya sampaikan ya, nanti lewat tulisan, bisa lewat WA, nanti saya sampaikan ke Pak Arbain bagi yang ingin terkait dengan fotografi. Karena ini terkait dengan penting juga bagi Bapak Ibu yang awam tentang fotografi, khususnya relikwi ya, ada menarik ya. Bisa nanti ditanyakan ke via WA ke saya atau Pak Arbain yang sudah pamit duluan, nanti saya sampaikan. Kalau mau yang bertanya ke Bu Gina juga boleh, silahkan. Nah ini saya tanya untuk kepada Romo nih. Romo, di sertifikat itu ada tulisannya gratis. Emang gratis itu maksudnya bagaimana? Apakah free, nggak usah bayar? Jadi kalau kita mau dapat relikwi itu nggak usah bayar atau gratis atau justru malah bagaimana Romo? Apa gratis sama dengan free of charge begitu Romo? Terima kasih. Jadi ada beberapa pengertian berkaitan dengan instruksi itu. Yang pertama memang dari tradisi akhirnya relikwi itu menjadi sebuah hadiah dan karunia. Jadi karunia kepada biara atau gereja tertentu dari pejabat-pejabat resmi, ya itu karena itu sebuah hadiah, sebuah karunia, gracia. Ya. Tapi juga untuk menunjukkan bahwa memang sudah diatur bahwa relikwi ini tidak boleh diperjualbelikan lagi, jadi supaya memperbaiki apa yang terjadi pada abad pertengahan, memang sekarang sudah ditegaskan bahwa relikwi itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, karena itu juga mungkin situ sebut gratis juga. Jadi gratis itu pertama sebuah gracia, anugerah, hadiah, tapi juga karena tidak boleh lagi diperjualbelikan. Gratis juga, secara ekonomis gratis juga. Baik, Romo. Terus ini ada pertanyaan dari Shirley, Romo. Bagaimana dengan gereja-gereja yang dijual atau alih fungsi? Apakah relikwinya diambil kembali atau bagaimana ini? Ya, biasanya untuk altar-altarnya mereka selamatkan relikwinya, bisa dianugerahkan ke tempat lain, biasanya begitu. Karena gereja itu kalau sudah tidak dipakai gereja, harus ada upacara juga untuk laikalisasinya. Jadi tidak sembarang bahwa ketika gereja itu, misalnya karena sudah bangun gereja baru, gereja lama jadi aula misalnya. Ya, tidak sembarangan lalu udah jadi aula begitu saja, tidak. Harus ada upacara untuk kemudian membuat gereja itu tidak lagi sebagai tempat ibadah, tapi sudah difungsikan secara awam, secara dunia gitu ya, tidak lagi di tempat ibadah. Itu ada upacaranya. Di antaranya tadi itu mengambil relikwi dari gereja itu karena sudah tidak lagi dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi ada upacara liturginya juga, tidak sembarangan lalu dengan demikian lalu jadi gudang atau jadi aula dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Ada lagi yang ingin bertanya? Wah, ini waktu sudah mau habis rupanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas partisipasi. Ya. Yang tadi satu hal tentang penghormatan tadi ya. Baik, bagaimana Romo? Dalam bagian kedua instruksi yang dikeluarkan oleh penggelaran para kudus tadi, dikatakan after he has obtained the consent of the congregation, granted by means of the proper rescript, the bishop can proceed by following this instruction, scrupulously avoiding every sign of unlawful cut off to a servant of God or to a venerable who is not yet beatified. Ya, jadi sudah diatur dalam instruksi ini penghormatan berkaitan dengan religi pada orang-orang yang masih servant of God atau venerable itu masih avoid ya, ditolak atau hendaknya tidak dilakukan sebelum orang itu dibeatifikasi. Itu ada di aturannya. Baik, semoga menjelaskan Pak Michael tadi Romo ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Romo Ferry, Bapak Ibu yang terkasih. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Arbain tentang fotografi, bagaimana tantangannya, terutama proteksi perlindungannya sebuah relikwi. Ya, ini sebenarnya juga jadi sebuah pertanyaan untuk Romo masih bertanya ya sebetulnya. Tapi karena waktu terbatas ya, jadi sedikit saja mau nanti jawabannya tidak di sini, tidak apa-apa Romo. Itu apakah perlindungan atau relikwi itu dilindungi seperti yang sekarang tadi dipamerkan Pak Arbain atau
harus tempat yang lebih istimewa lagi, Romo, atau seperti apa? Kan tadi Pak Arben mengatakan kesulitannya adalah kaca pelindungnya itu. Wah, itu membuat kesulitan untuk motret ya. Nah, kalau untuk itu tidak diatur spesifik, Mas Adi, hanya memang kalau mau dipertunjukkan, dipamerkan, hendaknya disertai dengan sertifikatnya. Tapi juga tidak dituliskan apakah harus asli atau boleh salinannya misalnya atau fotonya. Ya, saya kira memang bisa juga yang asli disimpan supaya tetap awet. Ya, mungkin ditunjukkan dengan salinannya, asal salinannya itu tidak dikurangi dan dilebih-lebihkan itu ya. oh, begitu, Romo. Baik, baik, Romo. Wah, ini informasi lagi yang menarik. Baik, Bapak Ibu, dari webinar kali ini ya kita dapat ilmu banyak sekali dari Pak Arbain bagaimana tantangannya dalam memotret relikwi, bahwa sebetulnya memang tidak boleh memotret ya dengan kamera yang bercahaya. Itulah salah satunya mengapa museum di Ursuline Santa Maria relikwinya sekarang ditutup, tidak boleh lagi untuk pengunjung untuk umum, hanya dibuka pada perayaan pesta Para Kudus 1 November ini. Nah, jadi relikwi dipamerkan hanya pada saatnya hari ini, kemarin tanggal 1, tanggal 2, dan besok tanggal 3 itu di kapel. Ya. Jadi tidak di ruang relikwi secara khusus, sekarang sudah tidak diizinkan lagi ya. Kemudian untuk Ibu Gina, terima kasih Ibu Gina, ini mengenang kembali tapi bahwa ternyata untuk menata itu tidak hanya sekedar asal taruh tanpa indah ya, tapi memang ada hal yang harus disampaikan dari sebuah benda yang dipamerkan. Ya, tadi seperti Ibu Gina mengatakan ruang bedroom itu menjadi rahasia banyak sekali, rahasia yang cukup kuno dan ternyata menarik juga. Ada hal yang ingin disampaikan dari sebuah benda yang dipamerkan dalam sebuah museum. Mengapa itu dipamerkan dan apa alasannya? Nah, itu luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Gina. Dan untuk Romo Ferry, ini ilmu baru tambahan lagi bahwa ternyata ada peraturan baru. Dulu yang tadinya saya mempromosikan atau menyiarkan kepada pengunjung relikwi dibagi 3 level, 3 tingkatan. Nah, sekarang ternyata sudah ada 4 ya. Jadi sangat luar biasa. Semoga tidak hanya terkait dengan relikwi ya yang levelnya berapa, tapi disadarkan juga bahwa relikwi bukan jimat ya, tapi sarana untuk memuliakan Allah. Ya, tapi di museum menjadi penting relikwi karena ada jejak historisnya, itu yang penting. Ya, museum itu kan tempat untuk riset. Nah, ada jejak dari para kudus, jejak para misionaris ya, dalam perkembangan gereja, dan itu ada kaitan dengan sejarah juga, maka layak berada di museum juga. Begitu saja dari saya, Bapak Ibu, Suster, Romo Ferry, dan para peserta sekalian, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya banyak salahnya tadi, banyak kekeliruan di awal. Nah, mohon maaf atas kesalahan yang telah baik kami ucapkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga sungguh Bapak Ibu yang hadir di sini merasakan betapa pentingnya, betapa Tuhan itu selalu berkarya dalam hidup kita, dalam setiap perjalanan kita. Jadi jangan asal kita, wah ini ada museum kita kunjungan saja, tapi ada makna tersembunyi bahwa karya Allah itu ada dalam sejarah setiap manusia, termasuk di museum ini. Nanti ya kalau sudah renovasi, sudah revitalisasi, sudah dibuka untuk umum, wah kami welcome sekali ya. Untuk saat ini mohon maaf Bapak Ibu masih tutup museumnya ya. Nanti silakan saja kunjungi blog kami museumsantamariajuanda.blogspot.com ya, atau Instagram kami ya, atau di fanpage-nya itu. Sementara itu saja dulu dari saya. Kita foto dulu ya, Pak Agus, mungkin bisa dibantu untuk fotonya. Kita mohon berkenan untuk membuka videonya nih, biar kelihatan. Apakah sudah ngantuk? Saya rasa nggak ngantuk ya, semua terfokus. Mari kita buka wajah kita lihat ini. Masih 47, luar biasa. Masih 47 peserta nih, luar biasa sekali. Sudah Pak Agus? Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa isi presensinya ya. Nanti kami sertifikatnya akan kirim setelah Anda selesai mengisi presensi kehadiran sebagai tanda terima kasih kami atas dukungan Anda sekalian. Ya.
Terima Baik Bapak kasih, Ibu, Romo. sampai jumpa. Terima kasih, Selamat Romo. malam. Terima kasih Pastor, terima kasih kasih. Sister, terima kasih Bu kasih, Gina, Bapak Ibu. salam sehat Terima selalu. kasih, Suster Mary Louise. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Baik, sudah Ya, 1 terima menit kasih kami banyak, akan Romo. tutup. Luar Romo, sekali biasa, lagi terima Romo. kasih. Sama-sama. Ibu Bapak, mohon maaf, kita akan tutup perjumpaan kita ya hari ini. Malam hari ini sudah lelah pastinya ya. Kita akan kembali berjumpa lagi setelah museum nanti buka ya. Mohon doanya semoga revitalisasinya berjalan dengan lancar. Silakan Romo. Baik. Ya, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, memberkati seluruh hidup kita, istirahat kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya tutup Ya. perjumpaan kita malam hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.